Di sini kisi-kisi atau bocoran soal yang selanjutnya ini bisa teman-teman lihat dulu ya, yaitu tentang air hujan. Di sini bisa teman-teman baca dulu atau teman-teman pause dulu videonya. Nah, oke. Lalu bisa di pause dulu ya. Silahkan dibaca dulu soalnya atau bacaan dari teks 1 ini. Kalau sudah, barulah kita melihat soal nomor 1. Oke, yaitu soalnya berbentuk ini. Jika hujan turun dengan butir hujan memiliki radius 1 mm, lebar terpanjang jejak butir hujan yang terbentuk di atap sumbu mayor elips adalah, atau di atap yang dimaksud adalah pada sumbu mayor elips ini ya. Oke, seperti yang kita ketahui, airnya itu pertamanya nanti adalah dia jatuh dari atas di sini ya, berbentuk lingkaran. Kalau dia nanti jatuh di bidang datar, dia akan berbentuk cakram seperti gambar yang V. Tapi kalau dia berbentuk di bidang miring, maka bentuknya adalah oval seperti bidang V ini ya. Nah, di sini alfanya diketahui sudutnya di sini. Jadi seakan-akan kalau nanti gambarnya itu atapnya di sini ya, seperti ini. Nah, berarti kalau kita melihat dari bagian tersebut, sejatinya ini alfanya itu di sini. Nah, sehingga pasti nanti nilai alfa di sini sama aja dengan alfa di sini. Oke, seperti itu ya. Berarti kalau kita perhatikan di sini pada jatuhnya air hujan ini kita bisa perpanjang dulu seakan-akan seperti ini. Nah, lalu alfanya nanti kalau ini kita hubungkan juga seperti ini, alfanya terletak di sini. Nah, atau sama aja di sini. Lalu yang dimaksud dengan sumbu mayor elips itu adalah titik terjauh dari elips tersebut. Berarti kalau kita keluarkan gambarnya seakan-akan nanti seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini adalah alfanya atau sama aja kalau pada bidang di bawah seperti ini. Kalau kita namakan di sini adalah suatu P, di sini adalah O, di sini adalah Q, di sini adalah R. Nah, sama ya di sini P, O, Q, R. Maka PO atau QR itu sama aja dengan diameter yang air hujan yang atas di sini ya. Oke, malah hapus ya. Ini tadi P, ini O ya. Sekarang gini ya. Nah, oke. Nah, berarti kita bisa masukkan nilainya tadi diameternya adalah di sini radius ya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah diameter. Ini berarti adalah diameter. Nah, diameternya adalah 1. Berarti nilai di sini 1 ya, teman-teman ya. Sama aja di sini 1. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah sumbu mayor elips panjangnya atau lebarnya. Berarti QO ya. QO berapa seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kita ambil katakanlah sisinya di sini, maka kalau diketahui di soal adalah cos alfanya adalah 2/5, cos itu kan samping ya, samping miring. Kalau kita pakai segitiga QOR berarti sama aja samping miring. Miringnya adalah kita namakan X katakanlah. Berarti nanti 1/X sama dengan 2/5. Sehingga kita bisa peroleh nilai X nya adalah dibalik ya teman-teman ya, 2/5/2 ya. Berarti untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang delta. Oke, mudah bukan? Lalu untuk soal yang kedua, dia gini bunyinya. Jika perbedaan waktu jatuhnya air hujan yang sama pada atap bagian atas dan bawah adalah 1/20 detik, maka kecepatan jatuhnya butir air hujan adalah berapa meter per detik ya. Nah, ini kan tadi kan kita memiliki gambar seakan-akan seperti ini ya teman-teman ya. Berarti nanti kalau kita perhatikan untuk kasus nomor 2 ini gini teman-teman, gambarnya kita bisa ambil seperti ini. Nah, jadi nanti katakanlah di sini adalah suatu bidang tadi, misal adalah bidang A, di sini B, di sini C, di sini D. Berarti sama aja nanti di sini A, C, D ya. Ini A, ini berarti C, ini D. Nah, yang ditanyakan tadi atau yang diketahui adalah ketika airnya itu jatuh dari atas. Ketika atas kan berarti kan atapnya kan di sini ya teman-teman ya. Kan miringnya bentuknya AD ini ya. Atapnya di sini, di bawah di sini ya teman-teman ya.
maka waktu dari atas sampai bawah itu adalah 1/20 detik teman-teman. Nah, sedangkan tadi kita dapat bahwasanya alfanya itu di D ya teman-teman ya, di sini ya berarti ya. Oke. Nah, berarti mau nggak mau kita kan sudah dapat tadi di sini panjang AD-nya adalah sesuai gambar di sini ya, sisi miringnya adalah 2,5 meter. Bisa kita tulis di sini ya teman-teman ya, 2,5 meter. Mau nggak mau kita harus tahu berapakah nilai AC teman-teman. Kenapa? Karena yang ditanyakan ada jaraknya, ada waktu dari atas sampai bawah. Kita harus tahu jarak atas sampai bawah juga biar ketemu nanti berapakah kecepatannya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Pada awal tadi diberitahu bahwasanya kalau nilai cos alfa itu adalah berapa teman-teman? 2/5 ya. Kalau ini kita gambar dalam suatu segitiga tersendiri teman-teman. Misal di sini alfanya, maka kan cos itu sami ya teman-teman ya. Berarti kan sampingnya adalah di sini 2, di sini 5 teman-teman. Seperti itu ya. Maka nilai di sini nanti adalah Pitagorasnya. Berarti ketemunya nanti 25 dikurang 4 berarti akar 21 ya teman-teman ya. Nah, berarti kita sebandingkan segitiga yang di sini dan yang di sini. Sehingga kita bisa peroleh panjang AC ya teman-teman ya. Maka nanti di sini kita bisa tuliskan dari perbandingan dua segitiga ini dan ini, maka perbandingannya adalah AC ya per di sini adalah akar 21, nilainya setara dengan yang diketahui di sini adalah AD-nya ya. AD-nya itu berarti tulis aja AD teman-teman. Di sini adalah 5 teman-teman. Maka kalau kita teruskan berarti kita bisa mencari AC nanti adalah AD-nya adalah 5. Oke ya teman-teman, 5. Oh, ini berarti AD-nya tadi, AD-nya 2,5 ya teman-teman ya. 2,5 2,5/5 di sini dikali dengan AC-nya akar 21. Berarti kita dapat AC-nya adalah setengah akar 21 teman-teman. Oke, berarti jarak AC itu adalah setengah akar 21. Sedangkan seperti yang kita ketahui rumus V itu kecepatan adalah apa teman-teman? Nah, jarak dibagi waktu. Nah, di sini kan jaraknya kita adalah jarak AC dari atas ke bawah, yaitu setengah akar 21 dibagi teman-teman. Kita tulis di sini aja ya biar enak ya teman-teman. T-nya adalah 1/20. Nah, sesuai sifat kalau pembagian kan jadi kali ya teman-teman ya. Berarti 21/2 dikali dengan 20. Ini kita bisa coret. Berarti nanti di sini adalah 10. Berarti kalau 10 nanti jarak dari atas ke bawah adalah 10 akar 21 meter per detik. Oke, seperti itu ya. Berarti untuk kasus ini tadi teman-teman tidak ada opsinya ya. Mungkin yang opsi ini bisa kita ganti saja menjadi 10 akar 21 seperti itu ya. Bisa kita coret jawabannya yang E. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya teman-teman, yaitu tentang ngomong dia jika hujan turun dengan butir hujan memiliki radiusnya adalah ini ya. Oke, akar 2/pi, maka jumlah dari butir hujan yang diperlukan untuk membasahi atap paling sedikit adalah berapa teman-teman? Nah, seperti yang kita ketahui tadi kan atap itu kan berbentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dalam gambar atas tadi ya, kurang lebih kan seperti ini ya teman-teman. Nah, dimana di sini adalah 2,5 teman-teman, dan di sini tadi adalah 4 ya. Nah, lalu kalau ini kita proyeksikan tegak lurus ke sini ya teman-teman ya. Nah, tadi kan kita peroleh adalah alfanya jadi di sini ya. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, hujan itu kan turun kan tidak langsung kena atap, seakan-akan di atas ini tuh ada suatu bidang datar. Jadi di atas ini tuh seakan-akan ada suatu bidang datar sejatinya teman-teman, yang tegak lurus dengan ini ya. Nah, ketika dia jatuh di sini bentuknya kan tadi cakram ya teman-teman ya. Tapi ketika sudah jatuh di bentuk bidang miringnya, dia akan berbentuk oval. Jadi karena di sini adalah bidangnya itu kita bisa asumsikan gini aja teman-teman.
ketika nanti air itu membasahi semua nilai di sini ya teman-teman ya. Nah, di bidang atas yang ini, seakan-akan kalau dia jatuh nanti akhirnya ke bidang miringnya pasti semuanya akan rata. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi gini. Kalau katakanlah di situ adalah alfanya ya. Di sini juga bisa, berarti kita tuliskan alfa itu juga di sini. Nah, ketika air katakan dia jatuh di bidang datar yang berwarna biru ini, berarti ketika nanti dia jatuh, dia akan membentuk kemiringan seperti ilustrasi gambar yang di atas ini ya. Dari awalnya dia datar menjadi miring. Berarti kita bisa mengambil asumsi bahwasanya ketika air membasahi seluruh bidang biru yang datar ini, maka ketika jatuh nanti di bawah, air juga setidaknya bisa membasahi semua bidang merah yang miring tersebut. Seperti itu. Namun pertama yang harus kita cari adalah nilai dari lebar ini berapa. Nah, oke, kita bisa gunakan dengan sifat cos tadi ya. Kita punya nilai cos itu adalah tadi di soal adalah 2/5. Kalau di sini 2/5 cos, kita fokus pada gambar yang di sini ya. Ini. Nah, maka cosnya adalah samping per miring, berarti tanda tanya tadi yang ingin kita cari dibagi miringnya berarti 2,5 sama dengan 2/5. Kalau ini kita coret berarti kan hasil nilai tanda tanya adalah 1. Oke, berarti nilai di sini adalah 1. Sehingga untuk luas bidang datar kita bisa peroleh adalah luasnya berarti 1 meter dikali dengan panjang ke sini ya, berarti ya adalah 4 meter. Oke, berarti dia adalah 4 meter persegi. Sedangkan kita bisa mencari luas lingkarannya tersebut, kita berarti berandai atau berasumsi air hujan itu ketika mencapai di sini, tadi kan gambarnya adalah cakram ya, yaitu lingkaran, yaitu rumusnya adalah pi r kuadrat. Berarti kalau R nya adalah akar 2/pi, kalau dikuadratkan menjadi 2/pi seperti ini ya. Ini kita bisa coret, berarti nilainya adalah 2. Tapi ingat di sini adalah milimeter persegi. Maka kalau di sini kita jadikan milimeter persegi, dari ini menjadi 4 juta ya. Nah, maka untuk soal nomor 3, minimal yang diperlukan atau air berapa butir untuk membasahi bidang miring ini sama aja, berarti banyak butir ya. Banyak butir adalah berapa luas tadi bidang datarnya, yaitu 4 juta meter persegi dibagi dengan luas dari lingkaran atau satu butirnya tadi ya, berarti adalah 2 mm persegi. Ini coret-coret, maka jawabannya adalah 2 juta butir. Berarti untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang bebek, seperti itu ya guys. Oke, lalu dari soal atau jawaban nomor 3 ini, kita kan tadi kan memiliki suatu luas bidang datar. Ini maksudnya adalah luas yang dibasahi ya, dibasahi oleh air hujan. Nah, di sini kan luas yang dibasahi adalah 4 juta. Sedangkan aslinya nilai dari luas yang dibatasi atau luas yang akan dibasahi adalah bidang miring ini. Nah, jadi seakan-akan seperti ini. Luas asli yang harus dibasahi adalah, kita bisa mendapatkan ya, harusnya adalah 4 dikali 2,5, berarti 10 ya. 10 ini adalah meter persegi, berarti kalau kita jadikan milimeter adalah 10 juta ya. 10 juta meter persegi. Ketika luas asli atap 10 juta meter persegi itu bisa
dibasahi oleh luas yang dikatakan adalah tadi 4 juta. Berarti luas basah tadi yang atas ya, 4 juta. Berarti maknanya apa? Kalau kita memiliki luas datar yang di atas sebanyak 4 juta, ketika nanti kena bidang miringnya dan dia jatuh, dia cukup untuk membasahi 10 juta ini. Berarti kita bisa mendapatkan nanti perbandingan dari luas basah dibanding luas asli, yaitu berarti 4/10, yaitu 2/5. Ketika di atas kena 2, maka ketika jatuh ke dinding dia bisa 5, seperti itu ya. Oke, nah apa gunanya ini? Nah, ini gunanya untuk menjawab nomor 4 ini. Kalau kita perhatikan, jika hujan turun dengan butir hujan memiliki radius seperti ini ya, ini radiusnya, maka luas atap maksimal akan basah oleh 5000 butir air hujan adalah berapa meter persegi? Oke, kita lanjutkan. Berarti kita bisa hitung dulu nih luas dari air dulu ya, luas airnya dulu. Oke, 1 butirnya berapa? Karena tadi kita sepertinya sudah ngitung ya di sini tadi ya, sama dengan yang soal nomor 3, maka luas 1 air butir itu adalah 1 butir air adalah 2 mm. Sedangkan di sini adalah banyaknya air adalah atau banyaknya air hujan 5000 butir. Berarti luas yang akan dibasahi nanti, nah berarti yang akan dibasahi adalah 2 mm dikali dengan 5000 butir, yaitu sekitar 10.000 milimeter ya, milimeter persegi. Nah, perbandingan yang atas tadi ya, yaitu ketika luas yang dibasahi adalah 2, maka dia bisa membasahi luas asli adalah 5. Sehingga di sini kita bisa peroleh luas asli yang basah ketika luas yang dibasahi adalah 10.000, maka bisa kita cari, yaitu ketika 2/5 itu sama aja dengan 10.000 per X gitu ya. Maka ini kita bisa coret yaitu 5, sehingga X nya 5 kali 5000 adalah 25.000 mm persegi. Kalau kita jadikan dalam meter persegi berarti menjadi 0,025 meter persegi. Sehingga untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang BB. Nah, rangkaian soal teks 1 ini dari soal bocoran ya, FR yang ada sudah kita selesaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe